D1120002 dari Kampus Tadharma Sentana, Sulawesi Tengah, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Di sini saya akan membahas video tentang wisata bahari berbasis alam di Indonesia. Nah, wisata bahari ini merupakan tempat wisata yang menyuguhkan keindahan pantai dan laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam ekosistem pesisir dan laut yang paling indah dan relatif masih asli yang patut dibanggakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi pariwisata alam. Wisata alam sendiri adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmania dan rohania, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Kemudian meningkatkan kegiatan wisata alam ini ada kaitannya dengan perubahan pola hidup masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan, semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sehingga dapat menjangkau tempat-tempat dimanapun lokasi wisata berada. Secara umum, setelah disadari bahwa dalam menunjang pengembangan pariwisata yang memiliki beraneka ragam objek serta daya tarik, lokasi serta ketersediaan dana dan berbagai faktor penentu lainnya menyebabkan tingkat pengembangannya yang tidak seragam. Oke, selanjutnya kita membahas definisi wisata bahari. Beberapa definisi pesisir menyebutkan daerah peralihan, pertemuan, dan adanya hubungan saling mempengaruhi antara daratan dan laut. Dengan demikian, wisata bahari tidak hanya aktivitas di air yang dilakukan oleh wisatawan, akan tetapi definisi tersebut juga berlaku bagi aktivitas di bentang darat selama masih dipengaruhi oleh lingkungan laut. Berikut kita menjelaskan definisi wisata bahari menurut para ahli. Menurut Oram tahun 1999 mendefinisikan wisata bahari meliputi kegiatan-kegiatan rekreasi yang melibatkan perjalanan jauh dari tempat seseorang tinggal dan memiliki tuan rumah atau fokus pada lingkungan laut, di mana lingkungan laut didefinisikan sebagai perairan yang memiliki salinitas atau kadar garam dan terpengaruh pasang surut. Selanjutnya, menurut Sero dalam Doju 2013 mendefinisikan wisata bahari sebagai bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan, pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya, serta karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimilikinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi wisata bahari di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-beribu pulau, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang tersebar dan sangat besar. Kawasan pesisir yang memiliki beberapa jenis ekosistem merupakan sebuah potensi bagi pengembangan mangrove, padang lamun, dan estuari. Ekosistem tersebut dapat dikembangkan di samping mengembangkan potensi lautnya. Selanjutnya, potensi wisata bahari berbasis alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam potensi alam bahari yang berasal dari ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan laut memiliki ekosistem yang terdiri dari ekosistem laut dalam dan ekosistem laut dangkal, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut oleh manusia antara lain untuk pelayaran, perikanan, energi dan pertambangan, serta pariwisata. Kekayaan ekosistem laut beserta isinya merupakan berkah bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari berbasis alam.
Perkembangan ekowisata Indonesia saat ini tidak sebanding dengan potensi wisata alam yang besar, mengingat keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya tetapi belum banyak yang dimanfaatkan baik secara nasional maupun internasional. Dicanangkannya tahun 2003 sebagai tahun bahari membuka peluang lebih besar untuk mengembangkan ekowisata bahari yang mengoptimalkan keseimbangan pemanfaatannya wilayah laut bagi pariwisata, sekaligus menghasilkan devisa yang besar. Pengembangan program pembangunan wisata bahari idealnya akan mengembangkan pula berbagai jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat atau insin maupun masyarakat di luar wilayah atau objek wisata bahari. Selanjutnya, pengelolaan wisata bahari berbasis alam. Wisata bahari didasarkan pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya, dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki pesisir dan lautan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan wisata bahari memerlukan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola objek wisata serta mendukung potensi yang dimiliki oleh wisata tersebut. Kekhasan yang dimiliki wisata bahari dapat menjadi daya tarik dan objek wisata untuk meningkatkan tujuan pembangunan wisata bahari. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pengelolaan wisata diperlukan pengelolaan wisata bahari dengan memanfaatkan objek wisata dan potensi wisata yang ada. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari. 10 wisata bahari yang populer di Indonesia. Yang pertama, Bunaken. Berkunjung ke Taman Nasional Bunaken kurang lengkap jika tak menikmati keindahan bawah lautnya. Banyak orang yang berwisata dalam scuba atau scuba diving. Kemudian Pulau Pramuka. Wisata bahari di Indonesia adalah Pulau Pramuka. Pulau Pramuka merupakan pulau wisata bawah laut yang sangat indah. Kemudian Raja Ampat. Surga di ujung Papua merupakan istilah yang cocok untuk disematkan bagi Kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat bisa dikatakan sebagai salah satu surganya wisata bahari. Kemudian Pulau Pawang. Pawang termasuk wisata bahari di Indonesia unggulan di Lampung, pulau yang terkenal dengan keindahan alam baharinya. Ini masuk dalam kawasan Kecamatan Pandu Pandada, Kabupaten Pasawaran, Lampung Selatan. Kemudian Labuan Bajo. Potensi wisata bahari ini Indonesia ada di NTT. Yang telah kusohor adalah Labuan Bajo dengan Taman Nasional Komodo. Kemudian Pulau Putri, Kepulauan Rawan, Gili Terawang, Pulau Sepa, dan Pulau Pramuka.